Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang balok cantilever dan dua beban merata terpusat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Raihan Ramadan, dan yang kedua ada Dwi Rahman, dan yang ketiga ada Fitri Wijayanti, dan keempat ada Niputu Rahayu Kusuma. Dari gambar di atas dapat kita asumsikan perletakan sebagai kolom dan balkon sebagai balok, dan diletakkan dua beban dengan kedua beban 5 kN. Asumsinya dari gambar di atas dapat kita asumsikan sebagai berikut. Diketahui panjang balok sama dengan L sama dengan 10 meter. Gaya horizontal dari titik A sama dengan 0. Gaya terpusat di titik B sama dengan P1 sama dengan 5 kN. Gaya terpusat di titik C sama dengan P2 sama dengan 5 kN. Lalu gaya melintang di titik A dalam kurung via ditanya. Pertanyaannya, yang A, hitunglah reaksi perletakan dan gaya dalam dari beban merata. Yang B, hitunglah reaksi perletakan dan gaya dalam dari dua beban terpusat. Selanjutnya bagian A akan dijelaskan oleh Fitri Wijayanti. Silakan Fitri. A. Reaksi peletakan dan gaya dalam dari beban rata. Sigma V sama dengan 0. Titik 2 VA sama dengan Q dikali 10 sama dengan 0. VA sama dengan Q dikali 10 sama dengan 5 dikali 10 sama dengan 50 kN. Gaya geser FA sama dengan FA sama dengan 50. FC sama dengan FA dikurang Q dikali 50 sama dengan 50 dikurang 5 dikali 0,5 sama dengan 47,5 kN. FB sama dengan FA dikurang Q dikali 10 sama dengan 50 dikurang 5 dikali 10 sama dengan 0. Momen lentur MB sama dengan 0. MC sama dengan min dalam kurung Q dikali 0,5 dikali 0,475 tutup kurung sama dengan min tutup kurung 5 kali 0,5 kali 0,475 tutup kurung sama dengan min 1,1875 kNm. MA sama dengan min buka kurung Q dikali 10 kali 0,5 tutup kurung sama dengan min buka kurung 5 kali 10 kali 0,5 tutup kurung menghasilkan min 25 kNm. Dilanjutkan oleh Dwi. Baik, selanjutnya reaksi peletakan dan gaya dalam dari dua beban terpusat. 1. Reaksi yang terjadi akibat beban. Delta MA sama dengan 0. Minus momen A ditambah P1 dikali titik A ke C ditambah P dikali titik A jarak A ke D. Min momen A ditambah 5 kali 3 ditambah dalam kurung 5 kali 8 sama dengan 0. MA sama dengan 15 tambah 40 sama dengan 55 kN per meter. Sigma MB sama dengan min MA dikurangin P dikali jarak A ke D dikurangin P2 dikali jarak D ke B. Ditambah reaksi di titik A dikali dari jarak A ke B sama dengan 0. Sama dengan minus 55 dikurangin dalam kurung 5 kali 8 dikurang 5 kali 2 ditambah VA dikali 10 sama dengan 0.
minus 105 ditambah VA dikali 10 sama dengan 0. Maka VA adalah 10,5 kilonewton. 2. Hitunglah gaya dalam atau gaya geser dan momen. Free body dari titik A ke C, yaitu 0 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 3. Gaya geser, VA dikurangin dari gaya A ke gaya B sama dengan gaya A, karena gaya B tidak ada perletakan di B, sama dengan 10,5 kilonewton. Gaya momen, MX massa di X sepanjang X sama dengan VA kali X dikurangin massa di titik A sama dengan 10,5 dikali X dikurangin 55. Maka jika X sama dengan 0, maka MA momen di titik A sama dengan min 55 kilonewton per meter. Jika X sama dengan 3, maka momen di titik C sama dengan 23,5 kilonewton meter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Yang selanjutnya ada free body dari D ke C dengan 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Bisa dilihat ini adalah gambarnya. Yang pertama itu gaya geser dengan VA dikurang P1 sama dengan 10,5 dikurang 5 sehingga mendapatkan 5,5 kN. Lalu selanjutnya ada gaya momen dengan MX sama dengan VA dikali X dikurang MA dikurang P dikali X min 3. Selanjutnya MX sama dengan 10,5 dikali X dikurang 55 dikurang 5 dikali X min 3. Maka jika X sama dengan 3, maka MC sama dengan min 23,5. Lalu jika X sama dengan 8, maka MD sama dengan 4. Lalu selanjutnya ada free body dari titik D ke B dengan 8 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10. Lalu di sini ada gambarnya. Yang pertama itu ada gaya geser dengan VA dikurang P1 dikurang P2 sama dengan 10,5 dikurang 5 dikurang 5 sehingga menghasilkan 0,5 kN. Selanjutnya ada gaya momen dengan MX sama dengan VA dikali X dikurang MA dikurang P dikali X min 3 dikurang P dikali X min 8. Lalu MX sama dengan 10,5X dikurang 55 dikurang 5 dikali X min 3 dikurang 5 dikali X min 8. Maka jika X sama dengan 8, maka MD-nya sama dengan 4. Lalu jika X-nya sama dengan 10, maka MB-nya sama dengan 5. Baik, selanjutnya ini adalah diagram gaya dalam. Secara diagramnya gaya gesernya seperti ini. 10,5 lalu turun 5,5 lalu turun 0,5. Kemudian gaya momennya dia dari minus 55 naik ke minus 23,5 naik ke 4 lalu naik ke 5. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.